Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan tidak ada kekurangan apapun juga kami hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, kami percaya hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami, Kau bangkit dan Kau turun untuk menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya sekali lagi Tuhan, kami memulai ibadah ini atas nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu, Kau menghibur kami, memberkati kami pagi-pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Amin. Karena kebangkitannya lah yang mengubah hidup saudara dan saya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. He holds the future.
untuk memuji memuliakan Tuhan dengan lebih heran lagi? Mazmur 68 ayat 2 mengatakan, serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kita angkat pujian ini, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Allah bangkit untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia bangkit. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, serahkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan sama-sama, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita akan belajar, ada satu lagu baru yang mungkin sudah lama ya, karangan dari Don Moon tetapi disadur oleh Welliar Kauntu. Kata-katanya sederhana, tetapi pujian ini boleh menjadi doa bagi kita semua. Kita angkat, bila engkau tak beserta kau. Bila engkau tak beserta
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan menyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bila Engkau tak besertaku, benar Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, sekali lagi naikkan dengan iman-Mu. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Inilah kami Tuhan, pengakuan kami bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau. Pimpin langkahku setiap waktu. Haleluya Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Musik dengan tenang menaikkan pujian. Kita bersaat teduh sebentar. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang kita jalani dalam kehidupan. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan tuntun hidup kita. Pegang Tuhan tangan kami. Pegang Tuhan, jangan Engkau lepaskan Tuhan. Bimbing kehidupan kami Tuhan. Tuntun Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan, bukan kami menyerah. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan mengulurkan tangan-Mu dan menuntun kehidupan kami. Kami sanggup, kami kuat bila bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami mau penyertaan Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Kami mau hidup kami lebih sungguh lagi. Kami mau Tuhan Yesus berhubungan intim dengan Engkau. Lebih intim lagi, lebih dan lebih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami mampu. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Mujizat demi mujizat Engkau akan lakukan dalam hidup kami Bapa. Maka dari itu Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, pegang Tuhan. Jangan lepaskan, bahkan jangan Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Kami mau merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau beracara, Engkau terus memimpin hidup kami Tuhan. Karena Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kami bertahan, kami hidup karena Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, pegang
lagi katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Inilah kami Tuhan, kami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menandakan kami tidak mampu. Kami hanya berharap Tuhan Yesus senantiasa pegang tangan kami, pegang dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Selama aku dengar lebih sungguh lagi Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan selama ku hidup. Benar Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Waktu ini adalah waktu Engkau berbicara atas kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan. Tapi kami percaya firman-Mu saat ini yang Engkau akan berikan kepada kami Tuhan adalah firman yang hebat. Firman yang bisa memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Kerry Sonda, pakai dia dengan heran, urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Bapak Kerry tidak memiliki apa-apa, tetapi dia memiliki Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Sehingga firman yang dia taburkan adalah firman yang dari Engkau Tuhan. Terjemahkan dengan bahasa yang sederhana untuk setiap kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi rema, kami boleh melakukan, dan kami boleh menjalankan firman-Mu. Engkau berikan kemampuan itu untuk kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Karena saat ini Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami utamakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya sangat senang sekali kita boleh berada di pagi hari ini. Dan ini semua hanya karena kasih Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh adakan bagi kita sehingga kita boleh ada secara bersama. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melani yang boleh mempercayakan saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara untuk mendengarkan firman Allah, bahkan dapat beribadah bersama-sama. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, kasih yang terbesar. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ketika saya menyebut Injil Yohanes pasal yang ketiga, secara tidak langsung maka pemikiran kita akan langsung tertuju kepada ayat yang ke-16, bukan? Mari kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara telah menemukannya, bisa katakan amin. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Allah berkata demikian.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan bacakan kembali bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Perhatikan kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat ini atau Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini sering kita dengar apabila kita merayakan Natal, apabila kita mengikuti ibadah-ibadah Natal. Bukti kasih Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, itu jadi bagian saudara melalui kelahirannya di dalam dunia ini. Ada kata yang begitu menarik di sana yang dapat saya bagikan kepada saudara adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, sebesar apa kasih Allah akan dunia ini? Apa yang menjadi perhatian Tuhan akan dunia ini sehingga kasihnya itu digolongkan begitu besar? Definisi atau ukuran besar di sini tidak bisa kita jangkau dengan pola pikiran kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kekuatan, karena kebesaran, karena cintanya akan dunia ini sehingga Yesus Kristus itu diberikan kepada kita. Ada apa dengan kita? Apa yang menjadi daya tarik Tuhan terhadap kita sehingga kasih-Nya yang begitu besar dikaruniakan dan diberikan kepada kita sehingga kita boleh ada pada kesempatan saat pagi hari ini. Mari kita akan melihat dulu bentuk kasih-Nya yang besar yang diberikan melalui Yesus Kristus. Yang kita tahu itu adalah wujud kasih-Nya yang besar. Kita lihat pandangan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang wujud kasih Allah yang besar. Yang dapat kita lihat mulai ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa wujud kasih Allah yang besar menurut pandangan Rasul Paulus adalah ketika Yesus itu dikaruniakan kepada kita. Dalam bentuk mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan mengambil rupa seorang manusia. Kita kenal dengan kelahiran Kristus melalui perayaan Natal.
Rata-rata kita tahu Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang binatang, dan bayi Yesus itu diletakkan di palungan. Ketika istri saya melahirkan, mengandung anak yang kedua, kami ada urusan ke Sulawesi, khususnya kota Manado dan ke Tondano, tempat istri saya tinggal. Usia kandungan anak kedua telah mencapai 7 bulan. Menurut aturan penerbangan, maskapai tidak, atau ada aturan-aturan tertentu yang tidak mengizinkan dengan berbagai resiko yang mereka telah tetapkan. Jadi ketika kami akan kembali, sudah beli tiket PP, ketika akan kembali harus ada izin dokter. Izin dokter. Orang tua katakan begini, ya sudah, kalau repot melahirkan saja di Tondano. Di Tondano itu ada satu bidan yang sangat terkenal. Kata mami, diperkirakan separuh kota itu kali. Saya tidak tahu benar atau tidak, ditangani oleh bidan ini. Bidan ini memiliki anak spesialis, dokter spesialis kandungan. Orang kalau datang tidak ke spesialis kandungan, tapi ke mamanya. Waktu diperiksa, bidan itu saya lihat hanya ibu itu hanya memeriksa, memegang perut istri saya begini. Normal, dia pegang-pegang normal. Saya ingat ada corong. Kemudian dia letakkan dengan telinga begini. Enggak apa-apa lah, bisa terbang. Tapi bukan ibu itu, bukan bidan itu yang menentukan. Harus tanda tangan spesialis dokter, anaknya yang tanda tangan. Waktu anak itu, anak dari bidan itu sebelum menandatangani, jadi ada desakan keluarga sudah melahirkan di sini. Bapak Ibu tahu, ketika saya ke ruang bersalin dari klinik itu, saya lihat ada lampu pijar tepat di tempat proses persalinan. Saya katakan begini, Jesus Christ, lampu pijar. Terus kemudian saya lihat peralatannya. Saya membayangkan anak saya pertama ketika melahirkan di sebuah rumah sakit, peralatannya lengkap. Jadi pikiran saya begitu mundur beberapa tahun, kok begini? Nggak bisa. Tidak bisa, karena saya lihat kondisi. Rasanya tidak tepat menurut pendapat saya. Tapi karena bidan ini terkenal, mereka katakan tidak apa-apa, ini normal, bisa terbang, bisa melahirkan di sini. Tapi perasaan saya tidak. Saya tidak terima kalau anak saya melahirkan di sini dengan keadaan seperti ini. Akhirnya kami pulang. Saya cerita kepada istri saya, waktu saya lihat kondisi itu, layak memang. Tapi waktu saya lihat lampu pijar, saya seperti mundur 20 tahun. Tidak ada apa-apa sih yang salah di sana. Hanya cara pandang saya. Menurut saya tidak tepat. Anak saya lahir di tempat seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diberikanlah Yesus kepada kita. Kemudian Yesus lahir. Ditempatkan di palungan, tempat makanan binatang. Ada kata kain lampin di sana. Kain yang tidak baru. Yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu, seorang dalam satu keluarga. Dalam proses di mana mempersiapkan seorang bayi lahir. Itulah satu keadaan yang dinyatakan oleh Tuhan. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam bentuk kasih-Nya merendahkan diri. Maaf. Lebih rendah dari apa yang kita pikirkan tentang kasih-Nya yang luar biasa demi Bapak Ibu, demi saya, demi saudara dan saya. Bahkan kata firman Allah, Dia taat. Taat di sini mulai dari proses kelahiran sampai hari Jumat kemarin kita memperingati, mengingat kematian Tuhan. Dia telah mati di atas kayu salib. Untuk saudara, untuk saya. Ketaatannya yang luar biasa. Inilah wujud kasih terbesar Tuhan dalam hidup pribadi kita.
yang dikerjakannya demi karya yang sempurna bagi kita. Kata firman Allah dalam Yesaya pasal 53. Bapak Ibu dapat membaca di sana. Mukanya tidak seperti wujud manusia lagi. Masih ingat film The Passion? Apakah Bapak Ibu sempat menonton di hari-hari ini? Pemeran film The Passion itu, pemeran utama, aktor itu berkata, ketika dicambuk dengan menggunakan kayu rotan, ada pelindung yang diberikan kepada kami. Tapi ada satu pukulan yang lolos. Saya teriak, saya marah. Dia katakan sakit. Itu satu yang lolos. Dia marah. Kemudian dia membayangkan apa yang dialami oleh Yesus 40 kali pukulan. Ketika dikeluarkan cambuk yang ada durinya dan dipukul ke meja, ditarik, ada baret di sana. Kalau itu dikenakan di tubuh Yesus, apa yang tersisa dari daging Yesus? Itu wujud kasih Allah. Dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, stop, berhenti, cukup. Tapi puji Tuhan, di atas kayu salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ada dua kata yang sangat menarik di sana. Kata itu berkata, sudah selesai. Sempurna. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang membantah apa yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitarnya. Menganiaya dia, memukul dia, bahkan prajurit Romawi menutup mukanya dengan karung dan berkata, coba tebak siapa yang memukul kamu. Kasih yang begitu besar itu dikaruniakan kepada kita. Taat sampai mati. Dalam perjalanan satu waktu kami dari daerah Puncak. Saya tidak tahu, kemungkinan di atas 4-5 jam kami terjebak macet turun di malam hari. Bapak Ibu orang Jakarta tahu, jadi harus pintar-pintar lihat waktu. Kami betul-betul terjebak, hanya maju. Perkiraan saya kalau kita jalan dari batas Kebun Teh sampai ke Ciawi, lebih cepat orang jalan kali. Sekitar 6 jam kami ada, perlahan-lahan turun. Sekitar pukul 11 malam kali itu. Maju sedikit, ada jarak sekitar 10 meter, ada space sedikit, saya maju pelan. Rem, tarik rem tangan, selesai. Tiba-tiba, bah! Istri saya terbangun, anak-anak saya terbangun. Jesus Christ. Saya turun, saya lihat pintu belakang, bagian belakang, yang turun juga datang. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Waktu dia ngomong enggak apa-apa, hampir saya katakan begini, iya mata lu yang enggak apa-apa. Hampir, cuman saya diem. Saya hanya katakan begini, minggir sebentar yuk, kita bicara. Minggir sebentar. Karena macet, udah tit. Oke, saya naik mobil, saya minggir. Saya minggir, dia kabur. Waktu dia minggir, dia kabur. Saya minggir, dia kabur. Yang di belakang mobil belakang di depan saya langsung kejar. Waduh. Who am I? Saya kejar. Waktu saya kejar ada yang tepuk saya. Kalau ketemu mau diapain?
Papa membawa seisi keluarga. Kalau ketemu mau diapain? Iya juga ya, masa pendeta mau tonjok, saya mau tonjok dia. Minggir, kalau di belakang itu berat, saya yang ganti. Kita masukkan ke bengkel, selesai. Kalau dia anak Tuhan, pas Papa berdiri di depan, repot kan? Ya udah saudara, saya langsung menepi, antri. Anak saya tidur lagi, semua tidur. Saya katakan sulit ya jadi pendeta. Saya ketawa, senyum. Beberapa hari yang lalu, saya ke daerah Tangerang jemput pendeta. Dari BSD, saya masuk ke arah Cipatat ya. Saya masuk kiri perlahan-lahan, tiba-tiba berat. Ya Tuhan. Saya lihat waktu saya turun. Aduh, yang nabrak dia umilin saya. Aduh Tuhan, mumpung gak ada istri. Ya gak ada istri. Saya bilang tepi dulu. Saya tepi, saya nggak langsung tepi. Saya pelan-pelan supaya dia ngikut saya gitu tuh. Jangan dia kabur. Saya tepi, dia tepi. Waktu dia turun dia begini, saya lihat dia pendek. Aduh, enak banget nih. Sansak di depan saya nih. Waktu saya lihat dia katakan begini, oh cuman sedikit kok. Waktu dia bilang cuma sedikit, gak apa-apa. Saya bilang, kapan-kapan bawa mobil hati-hati ya. Dia lihat saya begini. Iya, oke. Saya naik mobil, dia lihat saya pergi. Saya pikir kalau saya pukul dia, terus repot kan saya. Dia kata istri saya begini, nanti kalau kamu berdiri di mimbar, dia duduk di situ, dia jadi jemaat, repot kamu. Saya cerita, waktu istri saya pulang, kami ketemu, saya cerita. Dia cuma senyum-senyum saja. Saya bilang gak apa-apa. Hati tidak terima. Apa pendapat kita tentang Kristus Yesus? Sudah selesai. Dua kata yang sempurna, tapi mengandung pengertian yang sangat dalam. Itu kasih Allah yang terbesar bagi saudara dan saya. Dari satu proses yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita. Dikerjakannya dengan sempurna karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus itu diberi sampai mati di atas kayu salib. Diberi bagi saudara. Dan syukur kepada Tuhan. Kata kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kata kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Pertama, oleh kematian Kristus yang membuat dosa-dosa kita diampuni, kita akan hidup dari kebenaran. Ketiga, bilur-bilurnya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Beberapa tahun yang lalu, anak saya yang ketiga akan merayakan perayaan ulang tahun yang pertama. Mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir. Besok acara sudah diatur dengan baik, dipasang balon. Siap. Tapi siang itu semuanya berubah. Anak saya yang ketiga yang akan merayakan ulang tahun yang pertama, panas. Dan kemudian muncul bintik-bintik merah.
Ada jemaat yang datang berkata begini, "Tante Om, jangan batalkan acara besok. Ini campak. Ini tidak baik kalau ada banyak orang." Pengetahuan saya tentang campak waktu itu sangat terbatas. Ini menular, benar atau tidak, saya belum tahu. Batalkan. Anak saya pertama, kedua saya rayakan ulang tahun yang pertama. Masa anak saya yang ketiga, saya tidak rayakan. Apa pendapat dia ketika dia usia 20 tahun dan dia membuka foto. Dan dia bertanya, "Mana ulang tahun saya yang pertama, Pak?" Sudah lewat. Tapi saya menjaga hati, perasaan anak saya. Berpikir, berbincang-bincang, dengan berat hati, kami membatalkan. Bukan hanya situ, Bapak Ibu. Ketika malam mulai, saya peluk anak saya. Apa yang jadi? Kami mulai menyanyi, "Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba." Saya peluk anak saya ingat. Saya buka baju saya supaya panasnya terasa. Saya rasa panas banget. Saya gendong anak saya. Kami gantian berdoa. Sepanjang malam itu kami berseru kepada Tuhan. Doa dinaikkan. Pagi-pagi selesai. Kemudian ada tamu jemaat. Ketika ketemu, jemaat itu kaget. Dia katakan, "Tante, mana bintik-bintik itu?" Di mana bintik-bintik itu, Tante? 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, "Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Apa itu bilur? Itu luka Yesus. Bekas luka Yesus atau luka Yesus yang mengeluarkan darah. Firman Allah berkata melalui pengorbanannya, kita mendapat kekuatan dan sembuh. Bukan hanya karena kita diampuni dosanya, tapi hidup kita dipulihkan. Sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Itu kasih yang terbesar. Ada berapa banyak kita mulai lupa dengan bagian ini. Ada bilur-bilur Yesus yang dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Sehingga kita dapat berkata, "Ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Untuk kasih-Mu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup pribadi kita. Yang membuat kita ada sampai saat ini. Dosa diampuni. Firman Allah berkata, dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita, perbuatan kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak diingat lagi oleh Tuhan. Sejak Yesus mati di atas kayu salib. Kita berkata, "Tuhan, ampuni saya. Karena saya telah melakukan hal yang tidak berkenan." Hari itu dosa kita diampuni Tuhan. Melalui apa? Kepercayaan kita kepada Yesus. Yang mati di atas kayu salib. Yang telah memikul, mengangkut, menghapus dosa kita. Dan dosa kita dihapus oleh Tuhan. Ada kasih yang besar yang dikerjakan Tuhan. Dia dapat melupakan segala sesuatu. Mari kita membandingkan dengan peristiwa yang terjadi dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 berkata demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kenapa Tuhan menyesal? Apa yang dilakukan oleh orang Niniwe pada waktu itu? Atas perintah Tuhan, Tuhan meminta kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kenapa Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe? Karena perbuatan jahat. Pada zaman itu, orang Niniwe itu sangat terkenal dengan kekejamannya. Sampai Yunus itu tidak mau pergi. Orang Niniwe bisa datang ke Israel untuk menghancurkan kekuatan Israel. Membuat mereka akan tidak memiliki sesuatu. Salah satu kekejaman orang Niniwe kalau menangkap orang yang menjadi lawannya, mereka bisa potong telinganya, hidungnya bisa diambil, kulitnya ini bisa ditarik keluar. Mereka akan siksa begitu kuat. Pada zaman itu kekuatan Niniwe sangat ditakuti. Tetapi dosa juga pada waktu itu menjadi ancaman. Akhirnya naik di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata kepada Yunus, kamu pergi. Saya ingat dengan apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Tuhan berkata kepada Abraham, karena Tuhan merencanakan akan menghukum Sodom dan Gomora. Ya kalau mau Tuhan hukum, ya hukum saja. Tapi perhatikan kasihnya. Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan mengingatkan. Mendatangi Abraham. Dan Tuhan mendatangi Niniwe melalui Yunus. Pergi ingatkan kepada Niniwe. Ada peristiwa Yunus lari bukan? Tapi Yunus dikembalikan dan disuruh kembali pergi dalam pasal yang kedua. Mulai pasal yang ketiga Yunus mulai berbicara. 3 hari perjalanan mengelilingi kota itu, kata firman Allah. Diingatkan, hai orang Niniwe, dalam tempo 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Seperti tisu. Hancur. Tuhan akan bekerja dengan kekuatannya, membuat bangsa Niniwe sadar akan kekeliruannya. Tapi ada yang menarik di sana. Kita barusan membaca ketika Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat, apa yang Tuhan lihat? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah dia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Tuhan merencanakan menghukum karena dosa. Tapi ketika Tuhan melihat, setelah diingatkan oleh Yunus kepada orang Niniwe bahwa akan dihukum, mulai dari raja, sampai kepada anak-anak, hewan-hewan
ternak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak dicatat berapa hari. Dari Yunus memberitahukan ada jarak sekitar 40 hari. Dikurang 3 hari perjalanan, maka ada 37 hari. Apakah selama itu mereka berpuasa? Apakah hanya 20 hari? 10 hari? Tapi ada teriakan di sana, menyesal dengan apa yang dikerjakan. Apa yang Tuhan lihat? Kesungguhan. Keinginan yang kuat. Mau berbalik dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, maka turunlah kasih Allah. Menyesallah Tuhan. Karena Tuhan akan menghukum. Itu kasih Allah. Kadang-kala kita menjudge seseorang. Jahat benar dia. Tidak mungkin. Siapa yang tahu hati seseorang? Kalau dia datang kepada Tuhan. Kemudian turun kasih karunia kepada orang itu karena mau berbalik kepada Tuhan. Itu kasih Allah yang besar. Hidup kita bisa diperbaharui Tuhan. Hidup kita bisa ditolong oleh Tuhan kembali ketika kita berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka menyesallah Allah. Kenapa? Karena telah merancangkan hukuman. Ketika Tuhan melihat perbuatan baik, apa yang dikerjakan, kasih Allah turun dan tidak jadi menghukum. Orang Niniwe ingat Sodom dan Gomora pernah dihukum oleh Tuhan. Ada hal-hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup pribadi kita untuk mengingatkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan di pada pagi hari ini dalam proses kebangkitan Kristus Yesus dalam hidup pribadi kita? Apa yang kita peroleh di sana? Apa yang kita dapatkan dari proses kasih Allah yang begitu besar dalam hidup pribadi kita? Mari kita melihat secara bersama. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan lihat secara bersama. Ayat yang Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-27. Atau mulai ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas yang mengikut Tuhan. Thomas yang tahu kematian Yesus. Dan dia mendengar Yesus, dia tahu Yesus mati. 3 hari kemudian ada berita Yesus bangkit. Thomas yang bersama-sama dengan Yesus. Yang pernah mendengar Yesus pernah berkata bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tidak mempercayai. Orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Thomas. Makanya Yesus muncul di hari itu. Semua tertutup. Muncul seseorang dan berkata damai sejahtera bagi. Thomas, ulurkan tangan.
tusukan jarimu ke lambung. Ketidakpercayaan akan Tuhan. Karena kasih Tuhan, Tuhan ampuni Thomas. Memulihkan hidup Thomas untuk mempercayai Yesus yang bangkit itu. Yang dapat memulihkan segala sesuatu. Ada berapa banyak kali kita tidak menghargai mulai dari kematian Kristus sampai kepada kebangkitan Kristus dalam hidup pribadi kita karena hidup di dalam dosa. Karena keadaan yang sulit, karena situasi yang tidak memungkinkan membuat kita tidak percaya kepada Dia. Ingat, ada kasih Allah yang akan mendatangi kita untuk memulihkan kepercayaannya. Kalau dosa diberi, Roma pasal yang ke-8. Kalau dosa itu diampuni, Yesus diberi untuk mengampuni. Bagaimana mungkin yang lain tidak dikaruniakan kepada kita? Saya percaya di pagi ini adalah bukti kasih yang terbesar yang dikerjakan Tuhan bagi saudara dan saya di pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Glory, haleluya. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Bab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hari esok bagi kita, ada hari esok. Dengar pujian umat-Mu Tuhan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapa di dalam surga, dengar pujian umat-Mu, dengar doa umat-Mu di pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menjadi bagian umat-Mu di pagi ini, yang mengampuni dosa, yang memulihkan hidup, yang menolong umat-Mu, membuat umat Tuhan ditolong oleh Tuhan lagi. Membuat umat Tuhan boleh kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kerjakanlah kasih-Mu Tuhan bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh melihat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Bapak, Ibu,
Tuhan Yesus begitu rela berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Masakan kita mau hidup seenak-enaknya aja? Jangan dong ya. Kita tetap bertahan, kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan terus dukung dalam doa untuk Tuhan pakai secara lebih heran lagi untuk pelayanan Bapak dan Ibu. Saudara, hari ini pemuji memakai kebaya. Tanggal 21 memang merayakan Hari Kartini, tetapi terlebih dari itu kita mau mengenang Om Yoyo. Natal sebelum pandemi itu adalah Natal terakhirnya kita bersama dengan Om Yoyo. Om Yoyo meminta kepada VOP untuk kita memakai seragam berkebaya. Saat ini kita mau mengenang Om Yoyo. Walaupun hanya hal kecil dengan berkebaya, tetapi sosok Om Yoyo tetap kita kenang. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Stephen, Saudara Stephen. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh mengangkat tangannya untuk kita saling mengenal satu sama lain. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Pengumuman pertama, minggu depan tanggal 24 April 2022 kita akan bertemu kembali di tempat ini yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Selanjutnya kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu via Zoom jam 10.15. Untuk informasi bisa menghubungi Bu Sandy atau Ibu Heni. Untuk adik-adik kelas 5-9, PDAMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah via Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Kami juga mengundang untuk remaja dan dewasa muda untuk mengikuti ibadah via Zoom yang dipimpin langsung oleh Pendeta Nemo Bahari. Ibadah Zoom dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan kami juga mengundang seluruh jemaat PDMS untuk mengikuti doa Biston malam via Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga menghimbau untuk seluruh jemaat PDMS untuk mengikuti protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, hindari jabat tangan. Dan setelah ibadah selesai, mohon untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan menunggu arahan dari asyir. Dan bagi Bapak Ibu, untuk memberikan kolekta dapat memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disediakan di kursi masing-masing. Dan juga dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berada di luar. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Kerry akan tutup kita di dalam doa. Kita angkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika umatmu kembali ke tempat masing-masing Tuhan, kawali dalam perjalanan, tibakanlah di tempat tujuan dengan selamat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati
Berkati pelayanan PDMS oleh karena Tuhan. Berkati Tante Melani sebagai gembala dan ditolong, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bedakanlah dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang besar, di dalam kasih Allah Bapa kita, di dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian umat-Mu di pagi hari ini. Sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih.